akhir-akhir ini kok banyak ya namanya hubungan toksik. Iya, Cuman sekarang banyak tuh cerita Gen Z juga tuh yang nggak Gen Z juga sih, banyak orang yang sedang mengalami hubungan yang manipulatif, yang toksik itu tuh lagi rame juga tuh. iya, masalahnya kan gini, lu suka sama orang, terus ketika dia mulai nggak bener atau bikin diri lu nggak oke dan lu masih bertahan, kok kayaknya stupid people banget ya? Apa bucin itu ya namanya? Iya, kan kadang gitu ceritanya. Cinta itu buta, cinta itu Duk bukan. duk 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 duk. Oke. Itu lagu zaman dulu. Love is blind, tau nggak? Ya. Love is blind, I'll find. Belum lahir pak, belum lahir pak. Kita hampir seumuran kali. Jadi Oke. kan zaman kita kan nggak ada bucin-bucinan gitu. Kalau ada bucin berarti ada pacin dong, ya nggak Ya. sih? Cuman kemarin aku pas lagi scroll IG gitu, ada berita agak nyesek juga sih ya. Toksiknya ini suami istri. Jadi ceritanya itu, ini aku lupa ya di mana. Tapi ceritanya ini di Instagram itu, jadi suami istri ini dokter. Si istri kerja di sebuah klinik gitu. Suaminya kayak nggak ceritain, tapi suaminya dokter. Si istri ini sejak menikah dia merasa suaminya ini terlalu overprotective. Oke, terlalu ngekang ya. Ya mungkin kemana-mana harus izin. Cewek ini saking keselnya dia mau cerai, mau pisah. Karena terlalu dikekang. Betul. Terus tau gak dia apain? Hmm. Si cowok ini datanglah ke klinik si cewek ini, Hmm. si istrinya. Setelah pasiennya udah pada pulang, seperti biasa kan pulang bareng kan mereka. Si istri nggak punya feeling apa-apa, tahu-tahu dia tuh menyerahkan diri. Dan dia bilang, saya habis membunuh orang yang tidak mau diatur. Wow. Udah parah sih, mungkin psycho ya. Mungkin istilahnya kalau gue nggak bisa bikin lu stay karena cinta, gue bikin lu stay karena jebakan. Asik. Oh aduh. Mereka mungkin bukan karena cinta, tapi bisa jadi karena kebiasaan atau sama karena takut ditinggalin. Oh iya, Gitu. mungkin dia punya masa lalu gimana rasanya ditinggalin, Iya. gimana mereka nggak ada yang nanggepin, mereka pikir Mereka nanti bisa berubah kayaknya. padahal tidak gampang loh. Betul, bertahan untuk itu. Betul. Mungkin si lakinya kayak gitu. Itu kayak cerita, ada cerita rakyat, nggak segitunya, tapi manipulatifnya ada ya kayaknya. Ada dong pastinya. Jaka Tarub. Jadi si Jaka Tarub ini sama Nawang Wulan. Dia itu Dia yang nyuri selendang ya? yes. Nah, Kan dari awal aja udah nggak benar. Jaka Tarub yang nyuri selendang, si Nawang Wulan yang nggak bisa balik ke langit kan? itu kayak contoh klasiknya hubungan toksik, manipulatif banget ya. Iya. Kalau nggak salah ceritanya itu kan suatu hari Jaka Tarub masuk ke hutan, gimana? Jaka Tarub lihat bidadari pada mandi. Pas lihat gitu kan udah nggak bener awalnya kan, ngintip kan. Terus dia akhirnya ngambil satu selendang itu. Di saat semua bidadari yang pakai selendang baliklah ke kayangan, ini satu ketinggalan karena nggak ada itunya. Nah, si Jaka Tarub mungkin pas ngambil selendang yang asik, kapan lagi gue bisa dapat bidadari? Terus dia ngomongnya, kamu boleh tinggal di rumahku gitu kan. Sosok baik. Iya, sosok jadi pahlawan gitu kan. Yang kayak kalau lagi jalan, aduh macet nih, kita mampir dulu yuk ke hotel. Aduh anak sekarang, ampun Tuhan. Gitu ya, jadi dia memanipulasi supaya mendapatkan hati si bidadari Si ini. Nawang Wulan ini namanya. Nah, setelah itu mereka hidup bersama kan. Konon katanya sih si Jaka Tarub ini baik gitu sama si Nawang Wulan. Sampai mereka punya anak. Ya bahagia ya sebenarnya. Bahagia dong, sampai punya anak kan. Jadi ketika dia udah tinggal di dunia manusia ini, akhirnya dia udah legowo, ya udahlah. Mungkin ini emang jalannya. Ini gue takdir dari Tuhan lah gitu. Terus dia percaya bahagia, dia hidup jalanin sampai punya anak. Betul. Hingga suatu hari dia bersih-bersih rumah, selendang gue nih. Waduh. Jangan jeng zoom in zoom out. Biasa kayak drama-drama TV swasta itu. Habis itu dia marah, wajar dong, marah lah pokoknya. Terus dia ngambil selendang itu, langsung siap-siap mau terbang. Si Jaka Tarubnya lihat, kamu gak boleh pergi. Kapan lagi dapat? Ya jadi pokoknya si bidadari itu akhirnya sadar kalau selama ini tuh dia dibohongin, jadi kayak toxic relationship karena nggak ada kejujuran kan dari awal. Biarpun tengahnya bahagia,
Ya, tapi kan di awal secara nggak langsung dia dipaksa untuk hidup dan akhirnya menikah sama si Jakataru karena Betul. tidak ada pilihan. Betul. Sebenarnya moral of the story-nya, kalau kamu sayang sama orang, jangan terlalu dikekang. Betul. Kayak kita itu layaknya menggenggam sebuah pasir. Pasir genggam erat-erat keluar dari sela-sela jari kita. Tapi kalau digenggam dengan biasa aja, pasir itu akan tetap ada di tangan kita. Itu Jadi kapan kita ke pantai? Kapan ya? Ntar deh nyari yang ada selendangnya dulu.